Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Elena Putri dan berikut WSM News selengkapnya. 18 tim relawan diterjunkan Rektor Universitas Semarang untuk membantu korban banjir. Diperkirakan sebanyak 8 kecamatan terdampak banjir yang melanda Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menerjunkan tim relawan dari Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM, Korps Sukarela atau KSR PMI, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Islam atau FOKMI untuk membantu korban banjir yang ada di Grobogan pada Selasa 21 Januari 2025. Sebanyak 18 tim relawan USM diterjunkan di lokasi tanggul jebol Sungai Tuntang di Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Selain mengirimkan bantuan, Dr. Supari menyatakan relawan juga membantu dapur umum dan distribusi bantuan serta asesmen. Senada dengan hal itu, pembina KSR USM Saiful Hadi Mkom mengaku bangga pada mahasiswa yang dengan tulus rela memberikan bantuan tenaganya untuk korban banjir. Tim relawan USM selama ini sudah terlatih dalam membantu korban bencana alam. Contohnya pada tahun 2024 lalu, relawan USM membantu korban banjir Demak, bahkan USM menjadi tempat pengungsian saat banjir Semarang. Menjadi upaya dalam meningkatkan nilai jual, pelatihan pengolahan rambutan menjadi asinan digelar mahasiswa KKN PPM 25 Universitas Semarang di Kelurahan Genuk, Ungaran Barat. Mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Semarang ajak ibu-ibu PKK Kelurahan Genuk, Ungaran Barat menggelar penyuluhan pembuatan asinan rambutan dengan memanfaatkan potensi buah lokal yang melimpah di wilayah tersebut. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 16 Januari 2025 di Balai RW 3 Kelurahan Genuk, Ungaran Barat ini dihadiri oleh Ketua RW Kelurahan Genuk, Muhammad Arifik, dan 39 peserta dari ibu PKK. Intan Rahma Arifani Wasis, mahasiswa KKN USM mengungkapkan ide dari prokernya muncul ketika melihat banyak pohon rambutan yang belum diolah secara optimal. Selain itu, Intan juga berharap dengan diadakannya penyuluhan ini dapat menumbuhkan rasa berwirausaha pada asinan rambutan. Karena sewaktu survei kita menemukan banyaknya pohon rambutan yang berbuah melimpah tetapi kurang dimanfaatkan secara optimal oleh warga sekitar. Makanya kita memilih program membuat asinan rambutan. Karena juga bahan-bahannya mudah didapatkan seperti gula, garam, air, dan lain-lain seperti itu. Harapan dari kita, ibu-ibu, menumbuhkan rasa untuk membangun UMKM pada asinan rambutan. Lalu dari edukasi pemasaran produk tadi, ibu-ibu dapat mengenal teknologi lebih luas, dapat memasarkan produknya lebih luas, dapat mengenal bagaimana sih memanage produknya, mengiklankan produknya, apa saja yang bisa diperhatikan untuk produk-produknya. Sementara itu, Mami perwakilan kelompok PKK berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut agar dapat meningkatkan perekonomian keluarga, khususnya bagi ibu-ibu yang memiliki pohon rambutan. Luar biasa sekali ya, terima kasih atas ilmunya yang diberikan kepada kami, semoga bermanfaat, semangat selalu, semoga sukses. Ya, semoga dilanjutkan ke masyarakat, bisa menambah pendapatan keluarga dari ibu-ibu yang tidak bekerja tentunya ya. Kemungkinan juga dari ibu-ibu yang sudah bekerja tapi sudah pensiun atau di rumah. Jadi bisa menambah pendapatan dari keluarga. Terutama bagi ibu-ibu yang mempunyai pohon rambutan. Ya. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang melanda 8 kecamatan di Kabupaten Grobogan. Di Desa Baturagung, ratusan warga mengungsi akibat banjir. Selasa pagi, warga Dusun Mintreng, Desa Baturagung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan dikejutkan dengan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang. Kejadian ini bermula dari curah hujan tinggi. Menurut Kepala Desa Baturagung Mubashir menyatakan total sebanyak 150 rumah warganya terdampak banjir. Ini tadi jebolnya itu kurang lebih sekitar jam setengah 8 pagi. Kondisi tanggul kita emang kemarin sudah kita perbaiki, ternyata alam berkehendak lain. Untuk dampak akibat jebolan air ini itu ada 2 RT yang paling parah, yang terdampak itu ada sekitar 2 RW. Kurang lebih ada 300 warga. Desa Baturagung ya? Ya. Kemudian rumah tadi yang hanyut? Yang hanyut kurang lebih ada 8 sampai 10. Itu rumahnya kayu? Ada yang rata-rata kayu.
Banjir yang melanda Desa Baturagung merupakan banjir yang terparah. Menurut data pemerintah Desa Baturagung, sebanyak 47 rumah dengan 11 rumah diantaranya rusak berat atau hanyut. Alat berat juga diterjunkan BBWS untuk membersihkan jalan dari lumpur. Dampak banjir ini melanda 8 kecamatan yang ada di Gerobokan. Kemarin ya ada hujan lebat, kondisi dingin. Ini beberapa titik dari 8 kecamatan. Ini tadi saya di Kecamatan Toro, Kecamatan Purwodadi. Ini berarti Kelambu, Godong, Gubuk, Tigowanu. Mungkin di Kedungjati kemarin juga ada 8 kecamatan. Dan mudah-mudahan ini ada 5 titik ya tanggul jebol tadi di Tinanding, terus Baturagung, tapi ada titik-titik tadi ada 5 titik yang kelihatannya agak rawan, dan mudah-mudahan nanti ditangani bersama-sama komunikasi dengan BBWS mungkin dengan PUPR. Merespon situasi kebencanaan ini, Universitas Semarang turut menunjukkan kontribusinya dengan menerjunkan 18 tim relawan yang diterjunkan di lokasi tanggul jebol. Banjir akibat meluapnya Sungai Tuntang, Gubuk Gerobokan, Jawa Tengah, membuat sebagian perlintasan rel kereta api di wilayah Gubuk terendam. Akibatnya, 2 jadwal perjalanan kereta api yang melalui stasiun Gubuk dibatalkan sementara. Banjir yang menggenangi sebagian perlintasan rel kereta api di wilayah Gubuk Gerobokan menyebabkan pihak PT KAI membatalkan 2 perjalanan kereta api yang melintas di jalur stasiun Gubuk. 2 KA yang dibatalkan yakni KA Kedung Sepur jurusan Semarang Poncol ke Ngerombo Gerobokan dan KA Ambarawa Express jurusan Semarang Poncol ke Surabaya Pasar Turi. Begitu juga dari arah sebaliknya, untuk saat ini kedua kereta api tersebut masih tertunda. Pihak PT KAI saat ini masih fokus penanganan perlintasan rel yang tergenang banjir dengan menerjunkan puluhan petugas khusus perlintasan di lokasi banjir. Untuk mempercepat penanganan banjir di kilometer 32+5/7 antara stasiun Gubuk, stasiun Karangjati, KAI Daob 4 Semarang mengerahkan puluhan petugas serta alat berat dan juga material untuk siaga seperti batu pericak, bantalan, besi. Adapun KA-KA yang tertahan atau dilakukan rekayasa pola operasi akibat imbas dari banjir tersebut, yaitu KA Blora Jaya, di mana KA Blora Jaya yang tadinya dari Cepu terus melalui Gubuk, Gelumbung, Semarang dilakukan pola operasi yang jalan memutar dari Cepu, Gampingan, Gundi, Gedung Jati, Gelumbung, Semarang. KAI Daob 4 Semarang mengucapkan permohonan maaf kepada pelanggan kereta api atas kejadian ini yang mengakibatkan keterlambatan kereta api. Pihak PT KAI juga meminta maaf kepada para penumpang kedua kereta tersebut. Bagi para penumpang yang ingin membatalkan perjalanan, tiket bisa dibawa ke loket di stasiun keberangkatan dan uang tiket akan dikembalikan sepenuhnya. Dari Gerobokan, Jawa Tengah, kontributor USM TV Eko Agung Suryanto melaporkan. Sekitar 900 rumah atau kepala keluarga terdampak banjir di Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Demak terendam banjir. Banjir yang diakibatkan tanggul Sungai Cabean jebol Selasa dini hari tadi. Ketinggian banjir antara 60 cm hingga 1 meter. Beginilah kondisi banjir di Desa Tlogoweru, Kecamatan Guntur, Demak yang disebabkan jebolnya tanggul Sungai Cabean di wilayah perbatasan Kecamatan Guntur dan Karangawen. Banjir merendam seluruh perkampungan dan rumah-rumah warga. Ketinggian air di jalan utama desa sekitar 30 hingga 60 cm. Sejumlah warga yang rumah terendam mengungsi ke sejumlah tempat yang lebih aman. Pak, ini rumahnya terendam, Pak? Iya, Pak. Ini dari pagi jam 4.00, Pak. Ini sampai sekarang masih surut, Pak, ini, Pak. Ini terendam karena apa, Pak? Ini tanggul Kali Cabean, Pak. Jebol, Pak. Yang ke arah ke kiri, ini ke arah ke Guntur, Tlogoweru, Bogosari. Ini, Pak, banjir. Ini merendam berapa rumah, Pak? Ini sekitar, kalau Tlogoweru itu sekitar 450 kakak itu. Ini ketinggian di rumah berapa senti, Pak? Rumah sekitar 50, Pak. 50 cm. Ini warga gimana, Pak? Pada ngungsi atau gimana? Ini warga ada yang ngungsi, ada yang
di posko Pak, mungkin di posko Gatak gitu Pak. Menurut warga, banjir terjadi karena jebolnya tanggul sebelah kiri Sungai Cabean. Banjir yang terjadi secara mendadak sekitar pukul 4 pagi tersebut membuat warga terkejut dan tidak sempat memindahkan barang-barang. Ketinggian air di dalam rumah bervariasi antara 40 hingga 60 cm. Bu, ini lihat banjir ini tadi sempat takut ya Bu? Ini mendadak ini Mas. Ini tadi sekitar pukul 4 itu tiba-tiba air masuk itu langsung banjir. Dari belakang itu airnya deras, jadi langsung air menggenang, nggak sempet ini apa barang-barangnya nggak sempet untuk dikeluarin. Ada yang sempat terendam Bu? Nggak ada ini. Cuma kondisi rumah seperti ini. Ini berapa senti Bu di dalam rumah ini? Ya kira-kira 30 senti ya. Selasa malam setengah 12 malam, tanggul Sungai Cabean yang berada di perbatasan Kecamatan Guntur dan Karangawen jebol akibat tidak kuat menahan air kiriman dari wilayah hulu di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang. Hingga siang ini air banjir terus meluas ke sejumlah desa yaitu Tlogoweru, Bogosari, Temuroso. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Menjelang Tahun Baru Cina atau perayaan Imlek 2025, pemahat patung di Kelurahan Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah masih sibuk menyelesaikan patung dewa untuk kebutuhan sembahyang di kelenteng. Banyaknya pesanan membuat para perajin patung harus bekerja lembur untuk menyelesaikan pesanan patung dewa untuk ditempatkan di altar kelenteng. Beginilah suasana di bengkel pahat milik Sumarno di Kelurahan Mulyoharjo, Jepara, Jawa Tengah. Masih sibuk menyelesaikan pesanan patung dewa-dewi yang dipesanan dari berbagai daerah di Indonesia untuk kebutuhan Tahun Baru Cina atau perayaan Imlek. Sampai saat ini, para pegawainya masih sibuk dengan alat ukir gergaji mesin untuk membuat detail demi detail bagian dari sisi patung. Menjelang perayaan Imlek tahun ini, para pemesan patung sudah jauh-jauh hari memesan patung kepadanya. Hal tersebut supaya nanti ketika hari perayaan Imlek, patung pesanan siap digunakan. Untuk ukuran bentuknya pun bermacam-macam, dari yang ukuran kecil hingga besar sesuai dengan keinginan si pemesan. Dalam proses pembuatan patung memerlukan waktu yang berbeda tergantung ukuran dan kerumitan patung. Setiap pemesanan biasanya telah menyertakan gambar patung, sementara jenis kayu dirinya menggunakan jenis kayu asam Jawa, jati, mahoni, dan jenis kayu keras lainnya. Untuk pesanan sendiri, selain datang dari dalam negeri, pembelinya banyak juga berasal dari negeri seberang, semisal Taiwan dan Malaysia. Untuk pasar lokal, produk buatannya telah sampai di Jakarta, Bandung, Medan, Siapi Api, dan Bangka Belitung, Kalimantan, Sulawesi, dan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Untuk pembuatan patung dalam rangka Imlek tahun ini, alhamdulillah ya sedikit demi sedikit ada peningkatan, terutama untuk patung-patung yang notabene kecil-kecil untuk altar, ditaruh di altar. Yang dipesan apa saja Pak? Untuk jenis-jenis patung yang dipesan kebanyakan sesuai dengan permintaan dari pemesan, yang termasuk antara lain ada Kuan Kong, Kuan Im, ada yang Congkui, pengawal maco, ada beberapa patung-patung yang lain, tapi yang kebanyakan yang umum paling Kuan Kong, Kuan Im, sama inilah Tamo ya, kayak gini Tamo. Kalau dihitung dalam 1 tahun ini sebenarnya sih banyak, karena ada yang sudah terkirim, ada yang masih proses. Kurang lebihnya untuk estimasi istilahnya jumlah ya kurang lebih adalah 100-an. Selain patung dewa yang mengikuti pakemnya sendiri, Sumarno juga berkreasi dengan patung naga untuk meja yang biasa digunakan orang Cina untuk tradisi minum teh. Terkait harga patung dewa, harganya bervariasi. Hal itu bergantung pada tingkat kesulitan dan ukuran patung, mulai dari jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Akibat hujan deras hingga berjam-jam mengakibatkan tanggul jebol di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Akibatnya, akses jalur utama Purwodadi Semarang lumpuh total lantaran tertutup air banjir yang cukup deras. Hingga saat ini, upaya penutupan terus dilakukan oleh pihak Balai Besar Wilayah Sungai Juwana.
Hingga malam hari, akses jalan utama Semarang Purwodadi mengalami lumpuh total lantaran tanggul bendungan terletak di Desa Tinanding, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sehingga menutupi jalan tersebut. Untuk memperlancar akses jalan, polisi berkoordinasi dengan BBWS Juwana melakukan upaya perbaikan secepat mungkin agar normal kembali akses jalan tersebut. Oke, terima kasih. Memang hari ini wilayah Kabupaten Grobogan terdapat banjir di mana kecamatan terdampak. Salah satunya adalah tanggul yang jebol. Jadi ini tanggul jebol akhirnya memutus jalur dari Purwodadi ke Semarang. Untuk antisipasi kami untuk pergerakan kendaraan, untuk kendaraan berat kami arahkan ke kanan langsung ke arah Demak. Begitu juga nanti dari Semarang juga kita lewatkan Panturan, Demak. Kemudian untuk yang mobil-mobil kecil nanti kita lewatkan jalur-jalur yang kecil yang ada di dalam. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan BBWS Juwana bahwa besok pagi karena arus malam ini masih deras, besok pagi sudah mulai penataan dari bahan, kemudian alat berat sudah sampai lokasi semua. Jadi nanti kita segera akan mengadakan penutupan untuk tanggul yang cukup. Ada 2 titik lagi dari yang rel kereta itu putus, ini baru kita susun juga sama aja, besok kita adakan rapat kembali untuk ngecek bagaimana penanganannya. Dukungan kepolisian Pak untuk penanganan ini Pak? Ya, yang pasti kita sudah menurunkan personel di sini, kita amankan lokasi, kita ingatkan warga, kita juga membantu evakuasi terhadap warga yang terdampak. Malam ini ada beberapa warga yang kita evakuasi, kita siapkan tempat untuk pengungsian. Pihak BBWS Pemali Juwana sudah mempersiapkan alat berat dan bahan untuk memperbaiki tanggul yang jebol, seperti rakitan bambu dan bambu serta alat berat untuk memperbaiki tanggul yang jebol. Saat ini untuk memperlancar kembali akses jalan utama Purwodadi Semarang, untuk mencegah banjir, Kapolres Grobogan dan Kapolres Demak berkoordinasi untuk membuka pintu air bendungan Kelatak agar banjir di Grobogan dan akses jalan. Pemirsa, pindah ke AS usia 10 tahun, Nick Hartanto menggali identitas diri sebagai diaspora Indonesia. Ia menumbuhkan ikatan dengan membuat film bertema makanan, khususnya Indonesia. Karya terbarunya, Dali City, diangkat dari kejadian sebenarnya saat masih kecil, mengantarnya ke berbagai festival film di Amerika Serikat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. I really wanted to tell a story that came from me. I love to tell stories about food. To me, food is a way for me to communicate. The heart and soul of my voice, I think, is that I use food in a way to add satire, to add conflict, and to talk about kind of weighty themes. Menuturkan kisah yang berakar dari makanan menjadi tema pilihan Nick Hartanto, diaspora Indonesia di Brooklyn, New York, yang berprofesi sebagai pembuat film. Dishwasher adalah film yang dibuat Nick berdasarkan pengalamannya bekerja sebagai juru masak restoran di New York. Film ini meraih penghargaan Special Jury Mention di Tribeca Film Festival 2019 dan dibeli oleh HBO Max. Having moved to this country at a young age, I feel like in order to fit in, I've lost some of my Indonesian identity. But every time I eat our food, every time I cook our food, I feel like it provides me this kind of unbreakable bond to my culture. Nick yang berasal dari Surabaya pindah ke Amerika bersama orang tuanya di usia 10 tahun. Mereka menetap di Daly City, California, di mana Nick menempuh pendidikan dasar sebelum pindah ke Boston untuk melanjutkan kuliah film di Emerson College. Kehidupannya sebagai anak imigran di Daly City kemudian melahirkan film pendek dengan judul yang sama. So this story is based on something that actually happened, which is that shortly after moving here from Indonesia, my mother got invited to a church potluck, and she didn't have time to cook, so she went to a Chinese restaurant and just bought this, like Cantonese-style chicken, that hangs in the window. And she told me, as a little boy, we're gonna pretend that I cooked this. Para jemaah gereja yang kebanyakan warga berkulit putih mengira makanan yang dibawa Ibu Nick adalah masakan tradisional Indonesia, bahkan memperoleh penghargaan masakan terbaik. But this is a story that my family loves to tell,
we find it hilarious. To me, it explores themes that I love to explore in my work, themes of exoticism, themes of the model minority myth, and I really wanted to kind of capture this feeling that new immigrants have in this country of wanting to survive, wanting to succeed, wanting to adapt, to assimilate, and kind of the cost of that. Okay, that's enough. Bagi Nick, menuturkan cerita seperti di film Daly City menjadi cara merepresentasikan budayanya sebagai diaspora Indonesia di Amerika. Namun, tantangan utama Nick dalam memproduksi film berbiaya $50.000 ini adalah mencari pemain yang tepat. And it was a very special experience, auditioning Indonesian immigrants from all walks of life. This was an opportunity to allow them to be in a leading role in a movie, which is very rare. It was also very pleasurable to just hear our language being spoken and our culture being expressed. Patricia Kusumaning Tias, blogger kritikus film di Brooklyn, New York, melihat daya tarik film Daly City adalah pada isu imigran Indonesia yang jarang dieksplorasi. Dan banyak dari elemen film itu yang menarik, sinematografinya bagus, dialognya bagus, dan bahkan cerita yang menunjukkan keseharian orang Indonesia yang tinggal di Amerika dengan bule-bule yang nggak tahu apa namanya makanan Indonesia. Film ini juga menunjukkan bagaimana hangatnya keluarga imigran. Setelah Daly City ditampilkan di berbagai film festival dan memperoleh penghargaan, impian Nick selanjutnya adalah membuat film feature panjang. Dari Brooklyn, New York, Dania Iman, Naratama, Nia Iman Santoso, VOA.